kita sebagai konsep memang dari awal udah menyatakan mendeklar kita sebagai airline full service airline. Lion terkenal dengan murahan, tiketnya murah sehingga mengesampingkan keselamatan, itu salah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Baik pemirsa podcast Radar Banjarmasin, hari ini saya mengundang dua orang tamu. Sengaja kami undang karena kami pengen lebih tahu ya, lebih dalam mengulik tentang bagaimana situasi dan kondisi penerbangan di masa pandemi kemarin dan setelah kita mulai mengalami kondisi kasus COVID yang melandai. Nah, ini ada nggak imbasnya secara langsung terhadap maskapai penerbangan di Indonesia yang kita ketahui dua yang terbesar yang saat ini melayani semua rute domestik maupun internasional. Nah, kami mengundang secara khusus, beliau adalah Pak Endi Latif. Pak Endi adalah GM Garuda Indonesia Banjarmasin, Pak ya. Nah, hadir Pak, terima kasih. Sudah hadir. Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Baik, dan di samping beliau ada Pak Agung Purnama. Pak Agung ini adalah Area Manager Lion Air Group Kalselteng, Pak ya. Gimana Pak Agung kabarnya? Sehat, Alhamdulillah Pak? baik. Ya, ini kayaknya dua-duanya tersenyum, berarti saya udah bisa punya gambaran situasi dan kondisinya mulai membaik kira-kira, Pak ya. Wah, gitu ya. Alhamdulillah ya. Oke, kita langsung aja. Pak, gimana situasi dan kondisi maskapai penerbangan di Indonesia, Lion dan Garuda? Saya mulai dari Pak Agung dulu deh. Baik. Kondisi saat ini pasca diterapkannya PPKM memang sangat sekali berdampak sekali pada perusahaan kami, pada penerbangan. Di mana kita langsung drastis drop penurunan jumlah penumpang yang naik di Banjarmasin itu sampai 81%. 81% dropnya sampai dari rute Jakarta bisa sampai 5 sampai 6 kali sehari, sekarang bisa cuma 1 kali. Dan sekarang sudah lumayan, alhamdulillah mulai ada kenaikan dengan adanya kelonggaran PPKM dari pemerintah dan juga beberapa program-program dari kita, sehingga alhamdulillah sudah ada kenaikan meskipun memang belum terlalu signifikan. Betul. Nah, untuk Lion sendiri sih seperti itu, Pak. Oke. Ya. Kalau Garuda gimana, Pak? Ya, kurang lebih sama kondisinya. Memang karena di industri penerbangan itu saat ini masih suffer lah, katakanlah seperti itu dibandingkan sebelum pandemi. Nah, kalau kita bicara normal conditionnya itu sebenarnya kita terbang untuk satu tujuan Jakarta itu 3 kali sebelum pandemi terakhir. Nah, kita juga punya beberapa rute seperti Jogja, Balikpapan, Samarinda, yang kesemuanya sementara kita hold dulu untuk sementara waktu. Jadi kita fokus untuk penerbangan ke Jakarta sebanyak 1 kali setiap harinya. Nah, untuk penurunan jelas dari sisi produksi kita juga udah dengan kondisi saat ini produksi berkurang, tentunya juga revenue ataupun sales kita juga berkurang. Nah, itu kita kemudian di Garuda sendiri lebih memfokuskan ke dalam prioritasnya pada saat pandemi dimulai awal tahun Maret 2020 itu kita udah melakukan strategi perbaikan gitu ya. Strategi perbaikannya fokus kepada kalau penumpangnya nggak ada ya kita optimalkan di pengiriman kargo tentunya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu lah, Pak. Ya, Pak, udah jadi rahasia umum nih, Pak, situasi Garuda secara pemberitaan nasional kan kita sudah tahu bahwa sempat kondisinya agak kritis, Pak ya, dalam kondisi keuangan dan dalam kondisi operasional. Tapi Pak, perlu penjelasan kepada publik, Pak, dalam situasi yang seperti ini. Garuda secara operasional masih eksis, masih amankah, dan masih artinya itu tidak berpengaruh nggak terhadap operasional, terutama dalam hal pemeliharaan pesawatnya sendiri dan sebagainya itu? Pengaruh tentunya ada, Pak, karena seperti yang dialami oleh
maskapai lain juga seperti Lion dalam hal ini, Lion Group, kita memang ada beberapa pesawat yang kita kembalikan kepada lessor, ya. Tapi beruntungnya kami, kita mendapatkan support, ya support dari pelanggan-pelanggan setia kami juga, termasuk mitra-mitra usaha, gitu, yang tidak menginginkan Garuda ya tidak atau berhenti beroperasi, gitu ya. Sampai saat ini alhamdulillah dari beberapa mitra kerja yang saya memang mendapatkan tugas dari direksi untuk menemui mitra-mitra kita di sini. Bagaimana ini kondisinya seperti ini, kita sedang menjalani proses untuk menjadi lebih sehat ke depannya dengan prinsip yang bisnis yang lebih simple, profitable, dan full service tentunya. Jadi 3 hal pokok ini tetap Garuda pegang teguh gitu untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang-penumpang kami, gitu ya. Dan respon dari mereka sangat positif sekali gitu. Saya juga sedikit terharu dan bangga gitu ya, bahwa sebenarnya Garuda itu begitu dicintai gitu di masyarakat gitu, khususnya untuk pelanggan-pelanggan setianya ya. Ini maksud saya adalah bagaimana bicara tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan strategi. Ini kan perusahaan besar, brandnya sudah begitu melekat. Tadi Bapak katakan semua tidak mau, rakyat. Saya pikir saya juga nggak mau kan. Ini kan identitas negara ya, identitas bangsa yang perlu kita banggakan gitu. Tapi kan secara bisnis kalau seperti itu terus kan, walaupun di 2001 sudah dimulai mandiri, nyatanya kan gonjang-ganjing juga kemarin perlu support lagi. Nah ini gimana strategi ke depan gitu? Jadi inilah pada saat ini kita justru membuktikan ya bahwa kita bisa tetap eksis gitu loh, ya kan? Sebenarnya kalau Garuda, makanya tadi dengan 3 moto ini kita harus lebih simple, bisnis yang simple. Restructuring itu dilakukan di segala aspek, dari sisi operasional, dari sisi financial, dari sisi salesnya, penjualan gitu ya, distribusi segala macam, kita lakukan restructuring semua. Nah, untuk apa ya? Tujuannya untuk lebih sehat. Dan kita buktikan saat ini beberapa bulan ini ya, kita dari mulai suffernya di awal tahun semenjak diberlakukan lebih ketat lagi ya, peraturan-peraturan untuk bepergian itu melalui surat edarannya. Nah, kita membuktikan bahwa kita bisa tetap eksis dan profit. Tetap profit Pak ya? Profit Pak kita. Jadi dengan yang tadi saya bilang, kalau kita bisnisnya kita restructure semua ya, bisnis prosesnya lebih bagus gitu ya, itu bisa kok, kita bisa sehat kok. Ya, artinya pertanyaan yang kritisnya adalah bahwa selama ini ada tata kelola yang salah dong. Kalau ternyata kan dengan pengelolaan yang sekarang dilakukan sudah baik, bisa profit, yang selama ini berarti cenderung dong. Kita fair ya. Dulu kan ada kasus-kasus juga mantan sebenarnya kalau dibilang mutlak salah juga enggak sih Pak. Jadi kalau yang namanya flag carrier itu memang kita kalau untuk terbang biasanya kan even itu rutenya mungkin tidak prospektif misalnya gitu secara bisnis, tapi kita punya misi Pak, sebagai jembatan nasional untuk menghubungkan satu orang dan barang itu untuk bisa perekonomian setempat itu menjadi lebih maju. Sebenarnya kalau dibilang yang tadi ya, kembali lagi bahwa kalau begitu ada tata kelola yang salah, nggak mesti juga Pak, karena kita mungkin yang sedikit jadi highlight, kita terbebani dengan biaya-biaya atau kos-kos yang sebenarnya nggak perlu, atau yang mungkin sudah dengar juga mengenai leasing pesawat kita gitu ya, mungkin harganya di atas rata-rata. Nah itu mungkin yang salahnya gitu ya. Berarti benar kan salah satunya kan? Ya saya nggak bisa katakan itu ini karena memang faktanya mungkin di masyarakat bisa melihat itu, dan direksi kita yang baru juga sudah menyadari hal itu dan mengungkapkan ke publik ya. Saya kira itu memang kenyataan ya, kita sebagai karyawan tentunya harus mencari solusinya kan gitu. Kita mengikuti. Iya, karena gini Pak, ini kan kenapa saya katakan ini pertanyaan yang saya tangkap dari orang awam. Mereka melihat bahwa Garuda ini sebuah entitas bisnis yang besar. Tentu orientasinya profit. Cara pikirnya menganggap bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang harus dikelola secara profesional.
Padahal sebagai BUMN yang juga mengusung misi-misi negara, jembatan nasional, ada hal yang tadi Bapak katakan bahwa yang itu secara bisnis memang tidak profit, tidak masuk dalam hitungan, tapi mau nggak mau harus dilakukan. Nah ini yang saya maksud pada pemahaman itu masyarakat sering melihat mungkin ini ya. Makanya perlu diinikan karena pasti semua pengen tidak mau. Jangan sampai nanti kasusnya seperti Merpati ya, yang dulu eksis tapi sekarang kemudian kolaps dan mau dilikuidasi bahkan oleh pemerintah ya dihilangkan. Nah ini kan sayang ibaratnya seperti itu. Oke nanti kita lanjut lagi diskusinya. Saya akan coba melihat lebih dalam tentang cara pengelolaan ini juga dengan maskapai yang lain. Oke, ini pertanyaan juga yang cukup kritis nih. Baik. Buat Pak Agung. Pertanyaan ini saya tangkap dari para user. Masyarakat yang menggunakan jasa maskapai. Pertanyaannya adalah, mereka merasa lebih aman menggunakan maskapai Garuda ketimbang Lion. Nah, karena dalam statistik di Indonesia, angka kecelakaan kasus pesawat itu lebih banyak menurut mereka ya kan di Lion. Nah, artinya standar safety-nya tidak cukup baik gitu. Gimana Pak Agung menjawab? Baik, terima kasih. Ini yang harus diluruskan. Mungkin karena masyarakat itu kan banyak membaca berita-berita. Karena kami kan Lion memang untuk saat ini merupakan penerbangan dengan rute terbanyak. Banyak karena memang terbanyak. Rute terbanyak untuk melayani domestik. Nah sehingga kan dan juga digunakan banyak masyarakat menengah ke bawah. Nah sehingga kan Lion ini sudah menjadi concern bagi masyarakat, sudah menjadikan perhatian juga bagi masyarakat. Ya, apapun yang terjadi dengan Lion udah pasti kan seperti itu. Nah padahal mungkin masyarakat juga sudah tahu bahwa kami menggunakan pesawat-pesawat terbaru ya, langsung dari pabrikan yaitu Airbus dan Boeing. Dua perusahaan raksasa ini kita secara corporate itu langsung. Sehingga kita mendapat jaminan sebetulnya, jaminan mutu dari kedua perusahaan raksasa tersebut tanpa dari pihak ketiga. Seperti itu. Nah ini harus diketahui sama masyarakat. Dan juga kami mempunyai MRO sendiri di Batam. Yang langsung diawasi oleh kedua pabrikan sendiri. Begitu. Teknisinya ya langsung. Betul sekali. Jadi sehingga secara secara maintenance pesawat kami termaintain sesuai dengan SOP yang berlaku. Betul seperti itu. Karena kita ibarat kata karena pihak pabrikan pun tuh nggak mau ketika salah satu pesawatnya something gitu nggak mau, mereka nggak mau ambil risiko pabrikan mereka tuh menjadi jelek. Seperti itu. Nah ini yang harus diklarifikasi kepada masyarakat bahwa lain itu seperti itu. Dan itu yang terjadi pada kasus pesawat yang terbaru kemarin. Betul. Nah ini kan akhirnya kan terbukti bahwa kita itu betul pilot kami itu pada saat kami menggunakan pertama kali Boeing 737 Max, kami sudah merasakan ada something yang kurang gitu, yang tidak ada di manual book kita, yang tidak ada training kita. Makanya kami meminta ke pihak Boeing pada saat itu, meminta kita pilot-pilot yang akan menerbangkan 737 Max itu di training ulang sama pihak Boeing. Cuman sama pihak Boeing itu waktu seperti itu tidak disetujui. Nah akhirnya kami sampailah kejadian seperti itu, dan sebetulnya kami sudah mereportkan waktu itu ke pihak pabrikan seperti itu. Nah akhirnya kan ada something yaitu ya MCAS itu kan yang menjadi suatu kelemahan pada pesawat itu yang sekarang lagi dalam proses penyempurnaan. Ya. Satu pertanyaan lagi terkait dengan kasus yang sama, supaya masyarakat masih yang bertanya-tanya walaupun itu peristiwa lalu agar ini nanti meluruskan ya. Karena ada anggapan bahwa Lion lebih mementingkan bahasanya saya supaya lebih pas. Kan schedule-nya udah disusun ya. Betul. Ketika di-reschedule kembali itu akan merepotkan, memutar kembali rute-rute dan segala macam. Yang saya dapat informasinya dari pengakuan beberapa orang-orang yang terlibat dalam proses dan kejadian itu, sebenarnya ketika dia terbang malamnya dari Bali ke Jakarta ya sebelumnya ya, itu kan pilot sudah melaporkan report bahwa ini pesawat jangan dipakai karena ada gejala yang dia asumsikan itu persoalan teknis, dan dia nggak tahu bahwa itu sebenarnya persoalan karena memang di navigasinya. Tapi kemudian pihak Lion tetap ngotot dengan
melakukan pengecekan dan sudah dinyatakan layak terbang. Betul. Nah, ini gimana Pak Agung menjelaskan sejauh pengetahuannya supaya masyarakat juga memahami bahwa boleh. Lion itu benar-benar sudah standar safety-nya benar nggak? Nah, pada saat itu kejadian itu pada saat penerbangan dari Bali ke Jakarta, sebetulnya masalah yang sama pada saat itu yang dirasakan sama 737 Max. Kami melaporkan dan engineer mengganti salah satu part itu dengan part yang baru. Nah, sehingga dengan pergantian itu dinyatakan bahwa pesawat itu memang layak terbang, gitu. Tidak ada masalah yang berarti karena sudah kami melakukan perbaikan. Pilot juga tidak tahu dan bahwa pilot pun ada logbook. Yeah. Setiap pilot yang akan menggunakan pesawat yang sudah itu ada logbooknya. Nah, pilot tuh bisa membaca logbook historical pesawat itu. Apa aja kerusakannya, apa saja yang sudah diperbaiki, apa saja yang sudah dilakukan sama pihak engineer, semua ada historicalnya. Yeah. Nah, dan pilot itu mengecek semuanya dan semuanya sudah dinyatakan memang layak terbang. Tapi memang asumsinya karena teknisnya dan belum tahu waktu itu bahwa ini memang di pesawatnya ada betul. Gitu. Karena kan kami juga kan terkait masalah yang itu kan waktu itu kan tidak ada di buku manual pesawat itu. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya pilot itu terbang, pas itu melakukan penerbangan dan kembali lagi menghadapi angle of attack itu loh, terhadap sudut pandang hidung pesawat. Nah, pilot itu berusaha pada saat itu menstabilkan pesawat. Nah, memang ada something yang dilakukan sama pilot kita juga yang memang waktu itu statusnya lagi extra crew. Nah, ini yang harus dijelaskan juga, itu bukan pilot maskapai lain tapi Lion sendiri yang extra crew yang akan pulang ke Jakarta. Dan dia membantu untuk karena kedua pilot kan fokus di menghadapi instrumen flight, satu pilotnya yang lagi fokus pada penerbangannya, satu pilot lagi membantu waktu itu mencarikan solusinya seperti apa. Akhirnya something dilakukan reset itu yang mungkin secara itu sebetulnya SOP itu tidak ada, tidak ada di manual book, dan memang sepengetahuan saya itu hal yang tidak boleh dilakukan di suatu penerbangan umum. Maksudnya hal tersebut itu karena tidak ada SOP, tidak ada SOP-nya, ya jadi kita coba lagi. Ini keputusan darurat, keputusan darurat seperti itu. Tepat pada saat itu. Betul sekali. Akhirnya memutuskan karena di semua kita cari tidak ada solusinya. Pada saat itu akhirnya pilot sesuai dengan pengalamannya akhirnya mengambil langkah seperti itu sehingga bisa diterbangkan secara manual dan pesawat stabil pada saat itu dari penerbangan dari Denpasar ke Jakarta stabil sehingga bisa mendarat dengan mulus seperti itu. Nah, ini sih. Pilot itu adalah kakak dari mahasiswa saya waktu itu yang dia cerita. 2 hari setelah kejadian dia cerita bagaimana kondisinya. Betul. Dan Pak Agung saya cerita pesawat itu saya tumpangi 4 hari sebelum peristiwa naas dari Banjarmasin ke Surabaya. Betul. Dan pesawat itu saya yang meresmikan di Palangkaraya sebagai pesawat yang pertama dari hanggar. Waktu itu pesawat itu dari Amerika langsung datang ke Jakarta dan dari Jakarta langsung terbang ke Palangkaraya. Dan saya sendiri yang istilahnya itu menyambut pesawat itu di Palangkaraya. Kami membuat seremonial pada saat itu di Palangkaraya dan syukuran juga pesawat itu. Beberapa hari kemudian pesawat itu terjadilah seperti itu. Ya, saya ingat sekali dan saya masih menyimpan tiketnya pada saat itu. Setelah saya sadar ketika membaca berita sendiri di radar, pesawat dengan kode penerbangan JT berapa dari Banjarmasin Surabaya pada jam berapa. Saya buka, ceknya kebetulan saya simpan. Astagfirullah, ternyata saya menumpangi pesawat itu 4 hari sebelum peristiwa naas. Dan saya merasakan memang pesawatnya sangat smooth. Getaran mesinnya sangat halus. Pesawat itu teknologinya memang terbaru. Ya namanya juga buatan manusia, pasti tidak ada kesempurnaan. Betul. Di apa yang dibuat manusia pasti ada suatu kekurangan. Seperti itu sih. Peristiwa itu memang cukup memukul Lion yang cukup memukul sekali kami. Dan itu dianggap memang fatalitas yang disebabkan oleh lemahnya standar safety Lion. Ternyata tapi di Afrika ada peristiwa serupa. Betul. Awalnya kan banyak masyarakat menyalahkan kami. Wah, ini bener loh Lion seperti itu. Akhirnya banyak masyarakat adjustment kami negatif pada saat itu. Padahal kami itu bagaimana menjaga safety itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Kami nyatakan bahwa kami di dunia penerbangan
Mau penerbangan apapun bahwa yang namanya safety itu udah tidak bisa diganggu gugat. Is number one itu pokoknya. Nomor satu seperti itu. Makanya berdasarkan statistik kan walaupun tingkat fatalitasnya paling tinggi, kalau dilihat dari moda transportasi yang paling aman kan pesawat gitu. Betul sekali. Ya ini saya tanyakan supaya nanti masyarakat juga jangan sampai berpikir bahwa naik pesawat itu menakutkan. Betul. Naik pesawat Dan itu, juga ini nih satu lagi. Iya. Lion terkenal dengan murahan. Tiketnya murah sehingga mengesampingkan keselamatan. Itu salah besar. Murahan tapi tidak Kenapa? Murah tapi tidak murahan. Murah tapi tidak murah. Kenapa? Karena harga yang kami jual sesuai dengan tarif batas bawah yang dinyatakan sama pemerintah pusat. Sama dengan kementerian. Misalkan ada tarif misalkan Banjarmasin Jakarta paling rendah misalkan harganya 400, ya itu yang kami jual. Gitu kan, itu yang kami jual sesuai dengan TBB-nya, tarif batas bawahnya. Dan kami tidak menjual di bawah dari itu. Seperti itu. Nah, sehingga semua yang ada di penerbangan itu sudah diatur sedemikian rupa sama pemerintah. Regulasinya itu lebih ketat dibandingkan alat transportasi lainnya. Dari A sampai Z, dari hulu ke hilir itu sudah diatur sama pemerintah. Semuanya ada aturannya dan kami tidak bisa melanggar satu item pun aturan yang ada di situ. Seperti itu. Dan itu yang disasar oleh Lion ya sebagai maskapai penyedia jasa layanan murah tapi tidak murahan. Betul. Dan menurut saya nih, ini suara masyarakat juga. Masyarakat Indonesia sepertinya cukup patut bersyukur dengan Lion karena yang nggak biasa terbang karena tiket cukup mahal tinggi. Akhirnya semua bisa terbang gitu. Oke. Nah, saya beralih ke Pak Latif nih. Bicara tentang tiket tadi, bicara tentang ini. Saya berapa kali naik pesawat Garuda, seringkali saya katakan seringkali memang nyatanya seperti itu bahwa bahkan banyak seat yang kosong. Secara kalkulasi bisnis itu kan menurut saya orang awam itu kan merugikan ya karena ada cost fix yang memang sudah tidak bisa ditawar dengan jumlah margin penumpang berapa supaya bisa menutupin. Nah, kalau seperti itu terus Pak, karena kan tiketnya mahal nih ya kan. Tapi dengan tiket mahal kelas atas nggak mau peduli. Saya Garuda walaupun flight langsung Jakarta ke Banjarmasin nggak ada. Misalnya dari Jogja dulu itu saya pernah ngundang narasumber, nggak apa-apa saya harus kesini dulu, baru kesini 5-8 jam nggak apa-apa, yang penting saya masuk naik Garuda karena mereka meyakini Garuda ini. Nah itu oke. Secara bisnis Pak, gimana itu Pak? Ya kalau bicara kita konsep bisnis kita memang kan perlu dibedakan juga ya bahwa konsep bisnis Garuda dengan Lion Group itu berbeda. Ya kan? Kalau dari situ aja kita tarik bahwa Lion Group mungkin hanya yang batiknya aja ya, mungkin semi full service ya, bisa dikatakan gitu, semi full service. Tapi kalau yang lainnya kan memang low cost carrier gitu ya, kita kategorikan. Nah, kita sebagai konsep memang dari awal udah menyatakan mendeklar kita sebagai airline full service airline. Jadi kita tidak, pelanggan-pelanggan kita sudah terbentuk lama. Ya kan, karena memang kita udah berdiri sudah lama, sudah terbentuk komunitas pelanggannya Garuda yang memang menginginkan pertama menginginkan tentunya kenyamanan, lalu juga keselamatan yang pasti ya kan, semua juga menginginkan selamat ya kan. Di situ kita menarik kesimpulan bahwa kita nggak bisa beli tiket beli putus gitu kan. Jadi harus setiap touch pointnya layanan kita dari mulai dia melakukan reservasi sampai dengan dia tiba di tempat tujuan, bahkan masih ada lagi ya servis yang kita berikan setelah mereka sampai di tujuan itu. Misalnya saja jika ke barangnya yang dibawa misalnya ada mengalami missing ataupun tertukar atau apalah ya gitu ya, itu masih bisa kita bantu uruskan gitu. Terus juga kita punya yang namanya loyalty programnya ya kan, juga kita punya waktu itu kita buatkan boarding pass tour value. Jadi orang yang terbang dengan kita tuh masih bisa mendapatkan benefit atau value dari mereka yang keluarkan uangnya sedemikian, mereka masih bisa dengan boarding pass yang berlaku sampai 7 sampai 14 hari, boarding passnya masih laku untuk dapetin diskon belanja mana-mana. Atau dengan loyalty programnya kerjasama dengan bank gitu ya, mereka bisa dapat itu
jadi poin belanja dengan kartu yang juga merupakan member Garuda Miles, ya belanja itu poin, dapat poin yang bisa ditukarkan dengan tiket nantinya. Jadi benefit itu ada, layanan kita nggak berhenti sampai di situ gitu. Jadi nggak beli tiket udah selesai putus gitu ya. Nah, konsep seperti itu yang kita jalankan. Makanya itu yang membuat pelanggan-pelanggan kita menjadi setia kan? Seperti misalnya secara emosional aja ya. Saya sendiri sekarang ditugaskan untuk lebih banyak berada di airport gitu ya. Saya langsung menyapa penumpang ketika akan berangkat. Ya mereka kan merasa diperhatikan Pak gitu. Jadi ya sampai hal seperti itu yang harus kita bangun. Tim kita juga kita minta untuk kalau misalnya ini minta tolong dong, minta block seatnya misalnya gitu ya. Nah itu dulu malah pernah kita sampai orang yang mau ulang tahun kita kasih gitu ya. Tapi mungkin hal lain-lain itu untuk penumpang-penumpang dengan tier tertentu gitu ya. Tier tertentu artinya yang platinum yang memang mereka sering terbang, kita memberikan perhatian khusus kepada mereka seperti itu, Pak. Jadi hal itu yang membuat mereka tuh tetap punya ikatan emosi yang kuat dengan Garuda. Saya harus terbang sama Garuda. Jadi kalau ditawarin pun misalnya ke sister company kita gitu. Misalnya ini ada kalau kita nggak terbang gitu naik Citylink. Nggak apa-apa deh, gue lewat Jakarta aja deh. Misalnya itu tadi saya katakan. Kayak begitu. Nah ini kan bukti kita nggak nggak ada hal lain yang membuat mereka mau tetap terbang dengan kita karena itu Pak. Jadi memang komunitasnya udah terbentuk Garuda itu. Orang yang setia sama kita mau berapapun bayar Pak. Gitu. Ya itu memang terjadi seperti itu Pak. Karena memang kan makanya orang itu masyarakat menyederhanakan ini maskapai. Ya kan, mau Lion, mau Garuda, ini sama-sama maskapai yang menyediakan jasa penerbangan. Mau yang eksekutif, mau yang di ekonomi, toh sama di satu pesawat juga kan. Hanya posisi duduknya. Tapi satu hal yang saya mau tegaskan ya, bahwa seperti yang kita tahu, kita tuh operator. Ada regulatornya. Iya, itu kan? dia. Regulatornya mengatur. Jadi kita juga nggak semena-mena menetapkan tarif Pak. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kita punya tarif batas bawah sama tarif batas atas. Kita ngelampauin tarif batas atas juga nggak boleh. Kita nggak bisa Pak. Jadi kalau kayak kemarin kita juga support juga teman-teman masyarakat di sini yang ikut sebagai kontingen PON dari Kalsel juga kan. Itu kita bantu Pak. Kita berikan diskon juga gitu dari harga tiketnya. Kita urusin juga barang-barangnya. Oke, Pak Agung, ini terkait dengan situasi dan kondisi saat ini. Kita kembali ke kondisi sekarang setelah panjang lebar tadi Pak Agung cerita tentang bagaimana SOP-nya dalam hal safety, pemeliharaan pesawat. Nah, secara bisnis dalam kondisi pandemi saat ini, tentu berbeda ya dan bisa disamakan antara yang dulu dengan yang sekarang, ya kan? Dan kira-kira nih pihak klien pasti sudah melakukan kajian bahwa ini nanti akan ada penurunan karena ada aturan-aturan baru yang harus diikuti terkait dengan kewajiban-kewajiban PCR dan lain sebagainya. Tentu ada penurunan. Strateginya udah ada nggak disiapkan? Bagaimana kemudian ketika skenario-skenario itu terjadi supaya nanti eksistensi bisnisnya masih bertahan? Siap. Baik, beberapa strategi memang kami sudah melakukan strategi pada saat awal pandemi pertama akan keluar. Kami tahu waktu itu pandemi itu sudah menyerang Cina, makanya kami langsung membuat antisipasi, semacam plan untuk mengantisipasi jikalau pandemi itu masuk ke Indonesia. Karena kami pengalaman di SARS. Cuman SARS itu tidak se-booming, tidak separah dengan pandemi ini. Nah, kami ketika sudah ada something hot isu di dunia, kami pun sudah melakukan bagaimana caranya mengantisipasi hal tersebut jikalau terjadi di Indonesia. Namanya kami sudah melakukan persiapan waktu itu dan alhamdulillah bisa diantisipasi. Kami melakukan restrukturisasi beberapa rute, kami kurangin beberapa rute yang secara market share kurang gitu, betul. Makanya kami terbangnya hanya rute-rute tertentu saja. Kami
dan juga melakukan seperti beberapa ini pesawat kami karena kan untuk mengurangi rute tadi. Jadi kan beberapa pesawat tidak beroperasi, diparkir dan itu dilakukan maintenance seperti itu. Nah, sehingga bisa langsung evaluasi semua yang ada di internal kita. Seperti itu sih. Nah, itu juga untuk mengantisipasi seperti ini kami melakukan kerjasama dari mulai antigen. Kami paham betul bahwa pangsa pasar kami itu kan misalnya itu menengah ke bawah. Sehingga kami harus menjamin bahwa masyarakat dengan harga yang kami tawarkan pasti terjangkau dengan masyarakat. Makanya kami waktu itu antigen, kami berikan subsidi antigen yang murah pada saat itu. Sehingga masyarakat juga masih bisa menikmati, masih terjangkau untuk terbang bersama kami. Seperti itu. Bahkan sampai PCR sekalipun sekarang kan PCR kami dengan harga 380 yang awalnya 1.700.000-an yang awalnya berjuta-juta, sekarang masyarakat sudah bisa menikmati harga PCR seharga 380 seperti itu. Salah satu beberapa ininya. Dan juga kan kami memberikan lagi bagasi. Jadi Lion Air Group untuk rute domestik sekarang semuanya itu free. Bagasi 20 kg. Seperti itu. Bagian dari strategi juga itu ya? Ya itu salah satu bagian strategi kami juga. Tapi optimistiskah dunia penerbangan di Indonesia seiring waktu dalam kondisi yang akan datang kembali seperti semula sebelum pandemi atau tentu suasananya berbeda tapi masih cukup prospekkah kira-kira? Memang pandemi ini di luar jangkauan kita, maksudnya kan pandemi ini ya suatu penyakit yang kita tidak bisa antisipasi ke depan itu seperti apa, tapi kami harus tetap optimis meskipun tidak sejaman waktu sebelum pandemi. Tapi sudah ada skenario ya Pak? Kita sudah bikin skenario plan B, ya seperti itu untuk mengantisipasi beberapa jikalau memang pandemi ini menjadi long term seperti itu. Dan saya lihat strategi bisnisnya sudah mulai merambah ke bisnis-bisnis lain ya di luar dari bisnis flight penerbangan itu sendiri. Iya, betul sekali. Ya. Bahkan ada pengantaran juga, parcel juga walaupun sudah cukup lama tapi ini sekarang malah semakin ini menolong ya ternyata dalam situasi yang saat ini. Betul, sama dengan Garuda yang melakukan pada saat pandemi kami memang banyak pesawat-pesawat penumpang kami rubah menjadi pesawat kargo. Pantesan. Betul seperti itu. Nah, itu salah satu strategi. Oke, Pak Latif, tadi Pak Agung cerita Lion ini kan sudah mungkin sebelum pandemi udah eksis ya dari dunia kargo dan ini sekarang mendapatkan benefit yang cukup untuk bisa menutupi kerugian operasional. Bagaimana dengan Garuda ini kan segmennya kan di kelas tentu bermain juga nggak di jasa pengiriman kargo? Oh tentu saja karena memang di awal seperti yang saya sampaikan bahwa fokus kita selama pandemi itu kan fokus ke dalam jasa pengiriman kargo. Nah untuk itu kita sudah melakukan persiapan tentunya sebelumnya juga kita udah punya platform sendiri untuk jasa pengiriman kargo yang fokus kepada door to door service. Jadi kalau sebelumnya kita hanya lebih banyak main di port to port, tapi kita langsung door to door service-nya yang kita ini kan. Apa itu Pak namanya? Namanya produknya kirim aja Pak. Kirim aja. Kalau Lion parcel, betul. Garuda kirim aja. Dan kita platformnya Bapak bisa sudah ada juga di Play Store bisa kirim aja gitu. Nanti Bapak bisa sebenarnya itu kita benefitnya banyak sekali gitu kalau untuk menjadi usernya gitu ya. Makanya teman-teman UMKM di sini banyak yang kita gandeng untuk memanfaatkan platform ini untuk berbisnis. Jadi bisa melakukan promosi di media sosialnya. Kemudian untuk masalah pengiriman kita bantu dengan akomodasi untuk pengiriman barangnya melalui produk kirim aja ini. Caranya mudah banget kok, itu user friendly sekali platformnya. Seperti kita kalau biasa platform-platform digital lainnya gitu ya. Dan dua-duanya nih, baik Lion Parcel maupun kirim aja, ini sudah masuk nggak di jasa pengiriman e-commerce di Indonesia yang ada saat ini? Untuk Lion Parcel sudah di beberapa e-commerce sudah masuk ya. Yang lainnya masih proses. Betul sekali. Kalau Garuda? Ya kita sudah juga pernah masuk dalam beberapa e-commerce. Cuman memang fokusnya kita kepada
pengembangan platformnya sendiri ini untuk lebih jauh ke depannya gimana gini. Nah, untuk itu sebenarnya tidak berhenti dari situ. Nah, layanan itu kita mau tambah juga untuk masalah pick up-nya gitu ya, pick up service-nya, sehingga orang tuh benar-benar nyaman. Misalnya katakanlah kita punya drop point gitu ya. Ada drop point, ada juga namanya sub console-nya gitu ya. Artinya kita bisa saja orang itu kita ambil barangnya kalau memang tidak barangnya di lokasi di luar tempatnya gitu ya. Barangnya tapi ada di sini, bisa diambil nggak? Bisa itu. Kita bisa bantu untuk ambil barangnya. Kita yang melaksanakan untuk langsung ke pengirimannya. Mereka mempercayakan ke kita seperti itu. Jadi memudahkan sebenarnya. Cuman memang ini lebih banyak di pengirimannya untuk barang-barang yang sifatnya umum ya, barang-barang umum, barang-barang umum yang tidak termasuk dalam kategori perishable ataupun kategori dangerous good gitu ya. Ini memerlukan perhatian khusus ya, kalau itu mungkin tidak banyak airline atau operator yang menerima barang-barang seperti dangerous good karena memang perlu penanganan khusus dan resikonya juga cukup besar gitu ya. Gitu. Berarti memang juga segmennya juga agak berbeda ya. Berbeda Pak. Jadi memang baru Garuda yang bisa menerima barang-barang dengan kategori khusus ini seperti dangerous good tadi. Oke. Baik, saya begini Pak. Ini sebagai orang awam, sebagai pengguna juga dan juga sebagai jurnalis ya melihat bagaimana saya memprediksi nextnya ya, tadi Bapak bilang, tadi pelatih bilang titik balik untuk optimalnya di kapan itu. Saya melihat bahwa sepertinya mungkin momentum baliknya ada karena e-commerce ini kan drastis sekali peningkatannya. Betul. Berdasarkan catatan dari Kementerian trafficnya bahkan angkanya udah berapa ribu triliun ya untuk transaksi, nggak tahu ribu apa ratus triliun masih ya. Tetapi ini kan ternyata peluang bisnis yang sangat besar bermain di kargo pengantaran gitu. Tapi satu sisi traffic penumpang juga seakan seiring waktu juga naik karena kan COVID sudah mulai membaik, melandai. Nah, persiapan itu sudah diinikan nggak bahwa momentum balik bisnis ini kemudian menjadi satu titik tolak lagi untuk bisa bangkit? Pak Latif dulu silakan. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara traffic ya, memang segala sesuatunya kan tergantung dengan kondisi lokal ya daerah tersebut ya. Jadi sepanjang itu kasus COVID-nya melandai atau bahkan mungkin hampir zero lah katakanlah seperti itu pasti juga pemerintah juga akan membuka peluang kita untuk menambah frekuensi karena untuk mengakomodir ke pergerakan orang maupun barang kan termasuk gitu umroh yang sudah mulai termasuk umroh. Nah, saya mau singgung sedikit mengenai umroh karena Bapak sudah sampaikan tadi. Umroh itu memang secara sudah diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri bahwa Arab Saudi bisa menerima jamaah Indonesia. Nah, kita ini sudah melakukan persiapan Pak terkait dengan untuk terbukanya lagi ke penerimaan umroh ini. Tapi umroh ini memang sangat perlu perhatian khusus ya, khususnya bagi operasional di sananya gitu. Nah, kita sudah bicara dengan stakeholder, dengan mitra usaha penyelenggara di setempat, di lokal bahwa mereka memang sudah menunggu momentum ini, ya kan? Betul, Pak. Cuman memang ini nanti akan terkait dengan teknisnya, Pak. Juklak dan teknis secara tertulisnya yang kami tunggu dari operator. Masih menunggu, Pak. Jadi memang di sana pemerintah Arab Saudi walaupun sudah membuka, tapi sementara masih untuk orang-orang yang tinggal atau mukimin di sana ya, untuk warga Indonesia yang menjadi mukimin di sana itu bisa diterima. Nah, di sana pun kita harus menghadapi secara teknis itu yang mungkin nanti impactnya kepada cost gitu yang dikeluarkan oleh para jamaah ini, karena mereka datang ke sana harus 5 hari karantina dan jadwal untuk ini juga diatur Pak, karena maksimum diterima itu 100.000 jamaah dalam 1 hari untuk melakukan ibadah umroh. Jadi memang kalau dulu kan kita bebas saja kapan aja kita bisa datang ke Masjidil Haramnya gitu ya. Kalau sekarang enggak Pak, memang betul-betul diatur jumlah maupun waktunya. Nah, ini terkait dengan nanti berapa. Nah, tempat karantinanya pun sudah ditentukan hanya 2 Pak.
di Madinah dan Jeddah. Nah ini konfirmasi ini saya dapatin langsung dari teman kita di sana. Jadi memang ya update-nya gitu. Saya tanya update-nya gimana, kan Kementerian Luar Negeri sudah sampaikan pengumumannya. Jack nunggu ini dulu kita nunggu tertulisnya dulu, juknisnya seperti apa nih, seperti ini. Jadi memang hal-hal ini perlu sangat spesifik sekali harus kita persiapkan gitu ya, sampai hal-hal teknisnya nanti di sana kita harus sosialisasikan juga kepada jamaah bahwa nanti di sana akan seperti ini. Penyelenggara juga harus membuatkan paket yang tentunya mungkin akan lebih panjang, ya jamaahnya nanti mungkin akan punya biaya tambahan untuk itu karena memang waktunya akan lebih panjang yang dihabiskan seperti itu, Pak. Tapi saya pikir kalau bicara soal biaya, Pak, kalau bicara karakter masyarakat Kalimantan Selatan, umroh 7 kali, 3 kali masalah. Itu tidak masalah. Gitu. Pasar terbesar Garuda itu kan wilayah ini, betul, ya kan? Kalsel kan dibanding dengan DKI Jakarta dengan wilayah sekitarnya, ini sebenarnya lebih besar Kalimantan Selatan ya. Betul. Oke, kembali ke tadi Pak, strategi bisnis terkait dengan ini. Nah, apalagi langkah yang sudah dan akan dilakukan untuk bersiap ketika kita sampai pada titik balik bisnis itu bisa menggeliat kembali. Plan pertama adalah tentunya terkait dengan masalah produksi. Produksi ini kan terkait dengan jumlah armada yang kita miliki saat ini. Nah, dengan itu kita harus mempersiapkan fleet yang memang betul-betul siap kita terbangkan di awal. Jadi rencana memang penambahan sampai dengan bulan Desember nanti 7 pesawat lagi kita akan aktifkan kembali untuk melayani beberapa rute. Nah, untuk itu kemudian kita perlu juga segera untuk menambah channel-channel distribusi kita juga kan, untuk di daerah-daerah yang memang saat ini mungkin agak sulit dijangkau atau gimana gitu ya, karena terkait dengan pandemi ini. Nah, di situ juga kita harus melakukan sosialisasi kepada mitra-mitra dan juga kepada korporasi-korporasi yang ada di daerah bahwa memang kondisi untuk perjalanan ini, sosialisasi perjalanan orang maupun dari daerah tertentu ke daerah lainnya yang memang masih pada status level tertentu itu masih terbatas. Tapi kalau untuk yang sudah dinyatakan levelnya melandai atau level 2 atau bahkan level 1 itu akan memudahkan orang kan. Nah, kita juga sangat tergantung sekali dengan kebijakan-kebijakan itu, Pak. Jadi memang titik optimum itu akan bisa kita raih jika semuanya juga mensupport ya. Kita tidak bisa sendiri karena memang hal ini kan kita masih bergantung kepada kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan COVID ini. Dan kita harus support itu. Karena biar bagaimanapun Garuda selalu akan mensupport setiap kebijakan pemerintah karena kita memang masih milik pemerintah. Dan 2022 kan negara rencananya pemerintah akan mulai melonggarkan untuk wisatawan asing. Betul. Ya, hari ini mulai Pak. Jadi untuk di Bali sendiri penerbangan internasional sudah dibuka. Tapi saya dengar berita tadi maskapai belum ini katanya Pak, belum mengajukan ke mereka terkait dengan ini tadi. Betul. Jadi memang tidak semudah itu sih kalau untuk urusan operasional penerbangan. Kita harus mengajukan izin, melibatkan negara lain, dan juga kesiapan juga dari masyarakat dan pasarnya tentunya ya. Oke, Pak Agung, tadi Pak Latif sudah banyak bicara nih ya, bagaimana strategi bisnis Garuda ke depan, persiapan menyongsong itu, termasuk juga bagaimana tata kelolanya. Banyak sudah disampaikan. Nah, saya mau ke Pak Agung. Pak Agung, Lion ini kan maskapai yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dari yang level paling bawah, ya, maaf kalau saya sebut profesi, ibaratnya pekerja kebun, bahkan pekerja non formal sektoral yang paling pendapatan yang ini ya, bisa naik pesawat dengan Lion. Nah itu lalu kemudian membuat trafficnya cukup tinggi di saat pada waktu sebelum pandemi. Lalu kemudian beban kerja pilotnya juga semakin tinggi. Kalau ada batas maksimal untuk terbang 1 kali 24 jam maksimal 3 kali, informasi yang saya dapatkan itu bisa sampai 5 kali Lion. Lalu akhirnya muncul kasus-kasus pilot Lion yang menggunakan narkoba. Nah Pak Agung harus menjawab ini terkait dengan safety-nya. Kalau tadi kita bicara di awal tentang armadanya, ini bagaimana krunya sendiri. Sebelum saya nanti bicara lebih jauh tentang bagaimana
Lion bisa memberi jaminan terkait dengan strategi bisnisnya itu tadi? Oke. Untuk pilot sendiri jam terbang itu sebetulnya sudah diatur. Per hari itu maksimum 8 jam. 8 jam kerja sama, ada aturannya. Artinya kalau untuk jumlah flight kita dengan hitung flight aja Pak, berapa kali flight? Flight itu kan nanti dihitung Pak. Nanti dihitung berapa kali. Rutenya? Iya, berapa kali dia rutenya dihitung dan itu ada standarnya. Dan ketika sudah mencapai standar yang sudah disesuaikan dengan SOP, pilot itu maka tidak bisa melanjutkan terbang kembali. Mereka harus stay atau run, kalau enggak run atau kembali ke home base-nya di Jakarta. Seperti itu. Nah untuk pilot-pilot yang mohon maaf menggunakan itu di luar dari istilahnya di luar dari beban kerja yang diakibatkan dari beban kerja. Ini oknum berarti. Ya itu salah satu oknum, mungkin akibat dari pergaulan yang salah, atau ya lingkungan yang salah. Tapi seperti masyarakat itu kan nggak melihat itu juga kebanyakan Pak ya. Soalnya masyarakat mengaitkannya, itu pilot. Justifikasi. Seperti itu kan. Kalau Lion Air seperti itu. Padahal itu tidak. Kami itu untuk kru itu SOP-nya sudah sangat standar sekali ditentukan oleh pemerintah, oleh Kementerian Perhubungan. Dan itu satu, misalkan contohnya pada saat medical check up, ada salah satu penyakit yang kan bahwa ini nggak bisa, ya udah, bahwa Anda sebagai seorang pilot nggak bisa dulu untuk melakukan penerbangan, itu sudah jelas, sangat jelas sekali, seperti itu. Sehingga yang memang dia terbang itu yang memang sudah benar-benar sangat fit sekali, dari sisi kesehatan, mentalitasnya semuanya sudah fit. Nah, makanya itu jaminan sebagai untuk bagi masyarakat bahwa hal-hal yang diberitakan yang menjustifikasi itu ya enggak benar sama sekali, seperti itu. Oke, ini artinya perlu dipertegas. Betul. Hanya ulah oknum. Hanya ulah oknum yang lingkungannya salah, cara bergaulnya salah, seperti itu yang mengakibatkan hal seperti itu. Oke, nah bicara soal itu, bagaimana kemudian Lion Air dalam strategi bisnisnya meyakinkan dan memberikan jaminan kepada pengguna usernya bahwa calon-calon penumpang Lion itu safety. Nah ini juga kaitannya dengan strategi bisnis menghadapi ada kemungkinan nanti lonjakan penumpang ketika masa pandemi ini mulai melandai. Ya, salah satunya kami banyak melakukan kampanye safety campaign yang kami lakukan semenjak sebetulnya safety campaign itu sebelum pandemi kami akan gaungkan. Karena untuk mengedukasi masyarakat bahwa ini loh sebenarnya di penerbangan itu seperti ini. Bahwa ini loh seperti contohnya naik pesawat aman gak ya. Nah bahwa kami pesawat itu kan sudah ada namanya HEPA filter. HEPA filter itu kan menyaring 99,9% 100% udara. Dan udara itu kan diganti di dalam kabin pesawat itu per 3 menit sekali. Nah ini kan masyarakat tidak tahu. Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Makanya misalkan nih makan mie ini di dalam pesawat, mungkin dalam beberapa menit bau mie itu hilang. Nah itu salah satu bukti bahwa udara itu berganti sirkulasinya. Seperti itu. Atau kita bawa parfum, tiba-tiba kenapa penumpang itu kan memakai parfum dari seratusan penumpang itu memakai parfum. Tapi kok parfumnya itu enggak menjadi menyengat gitu di dalam kabin, sehingga kan kabin pesawat itu kecil ya. Nah kenapa sampai seperti itu? Nah itu karena ada pergantian sirkulasi udara per 3 menit sekali dengan udara yang bersih. Nah itu yang masyarakat masih belum tahu seperti itu. Nah ini salah satu safety campaign yang kami dengungkan itu hal-hal yang edukasi secara dasar basic dulu kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerimanya. Oh begini, oh ternyata begitu, oh ternyata begini. Yang alhamdulillah dari hal-hal seperti itu banyak akhirnya masyarakat yang mengetahui. Nah sekarang seperti contoh begini nih. Dulu ketika ada keterlambatan pesawat setengah jam saja masyarakat itu sudah mendumel. Nah sekarang dengan adanya edukasi yang kita berikan kepada masyarakat, akhirnya mereka sudah banyak yang mengerti. Oh keterlambatan itu karena memang begini. Oh keterlambatan gara-gara cuaca, ya mau gimana, memang dipaksain. Oh pesawatnya rusak, ya mau bagaimana? Pesawat belum fix, masa kita paksakan terbang? Kan nggak bisa seperti itu. Nah akhirnya sekarang masyarakat sudah banyak yang memahami hal tersebut. Makanya sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai turun artinya masyarakat sudah mulai teredukasi. Seperti itu sih. Oke. Baik, ini untuk Pak Latif dan juga Pak Agung ya terkait dengan jaminan keselamatan terbang tadi. Ini perlu diluruskan berarti ke masyarakat.
benarkah bahwa ini kita nggak bicara statistik angka yang terjadi ya dan tingkat fatalitasnya, tapi pakar-pakar transportasi mengatakan, benarkah bahwa pesawat itu sebenarnya moda transportasi yang paling aman kira-kira? Silakan, Pak Agung. Ya, paling aman sekali. Bisa dilihat presentasi kecelakaannya dari transportasi laut, transportasi darat, dan transportasi udara. Cuman memang ketika salah satu transportasi udara ini mengalami kecelakaan, hebohnya itu kan luar biasa. Ya, mengalahkan karena mungkin ya kecelakaan mobil, kecelakaan apa itu hal yang biasa terjadi di masyarakat. Nah, kalau kejadian pesawat itu kan hal yang langka sehingga selalu terngiang-ngiang di pikiran masyarakat. Itulah yang menyebabkan kenapa akhirnya kenapa sih kecelakaan pesawat menjadi hal yang momok yang sangat ini sekali. Padahal kalau presentasinya sangat kecil karena pesawat itu dari A sampai Z itu sudah diatur sedemikian rupa dari segi safety semuanya sudah diatur. Tapi karena tingkat fatalitasnya juga ya betul, tingkat fatalitasnya yang tinggi. Artinya peluang dan presentasi untuk bisa hidup ketika pesawat itu crash itu kan. Jadi memang betul kecil sekali. Jadi memang dinyatakan sebagai moda transportasi teraman itu betul Pak. Betul. Karena ya presentasenya 0,0 sekian lah gitu ya dari traffic pergerakannya sendiri gitu ya. Nah, kalau dilihat kenapa jadi heboh ya memang ya kalau Garuda sangat jarang lah ya. Kalau Garuda biasa dihebohin juga kan gitu kan kalau Garuda. Tapi kita bicara yang ini ya Pak. Bahwa mungkin yang membuat heboh itu karena memang korbannya mungkin jadi banyak karena yang kita angkut juga banyak gitu ya. Itu. Dan yang kedua mungkin karena saking jarangnya jadi kalau ada pesawat yang ada di luar tempatnya gitu ya. Jadi kan jadi tontonan gitu. Jadi tontonan, orang kan belum pernah melihat pesawat, makanya kita nggak aneh juga kalau misalnya kadang-kadang ada orang yang nongkrong di pagar sebelah situ untuk nonton pesawat gitu kan ya. Itu di Jawa juga terjadi itu. Orang jadi tempat wisata gitu kan. Betul. Karena memang orang pengen ngelihat itu. Jadi heboh, jadi viral. Kemudian didokumentasikan gitu ya. Padahal itu lagi musibah gitu kan. Nah, tapi intinya bahwa kita yang pertama Garuda tentunya yang teman kita juga di Lion Group semua tidak ada. Orang mana ada sih pilot yang mau nerbangin pesawat untuk jatuh? Mana ada sih orang-orang yang bekerja di airline itu mendapatkan musibah? Semua itu musibah Tuhan yang menentukan atas. Kita hanya berusaha. Usahanya apa? Dengan mentraining pilot-pilotnya, melakukan recurrent segala macam itu ada jadwalnya Pak. Jadi kalau kita di operasional pilot itu mereka ada jadwal kapan mereka harus ini. Berapa jam maksimum boleh terbang, gitu kan ya, udah dijadwal Pak. Jadi aturannya udah jelas sebenarnya. Nah kalau ada yang melanggar aturan ya ada regulator yang ini kok bisa dicabut izinnya, gitu kan ya, izin terbangnya. Jadi semua tuh hal yang kecil pun diatur gitu loh. Jadi sangat sophisticated gitu ya kalau di bisnis airline itu. Jadi memang berbeda dengan moda transportasi lainnya. Yang jelas tentunya juga marginnya juga kecil ya, kita main di volume. Kalau misalnya nggak banyak kayak pandemi ini ya bisa rugi kita, makanya tergantung banyak aspek di bisnis airline itu yang menjadi yang kontribusi terhadap penerimaan revenue, untung atau profitnya gitu ya. Profitnya itu bisa profit atau bahkan bisa loss gitu ya, karena sangat berpengaruh sekali, banyak faktornya yang mempengaruhi. Nah, untuk itu kita hanya bisa menghimbau, khususnya di masyarakat Banjarmasin ini, selagi kita masih bisa melayani, kita akan melayani dengan baik. Tentunya dengan sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Tentunya juga dibarengi dengan layanan yang sempurna. Lalu juga kita barengi dengan benefit-benefit yang bisa langsung dirasakan oleh penumpang-penumpang kita. Itu aja, safety adalah the first. Ya, keamanan itu menjadi yang utama, nggak bisa ditawar Pak. Kita di istilahnya di operasional itu ada yang go item atau no go item gitu ya. Artinya kalau misalnya ada yang bisa, oh ini boleh nih, bukan go item gitu ya. Nah,
atau bukan no go item gitu ya. Boleh gitu misalnya. Ya, sepanjang itu ada diatur, Pak. Jelas itu, sampai baut kurang satu nggak boleh terbang gitu. Itu istilahnya kayak gitu, Pak. Jadi memang kenapa menjadi yang teraman ya karena itu, Pak. Kita jaga sekali itu. Kepercayaan itu. Jadi celah terjadinya peluang itu memang sudah begitu luar biasa itu. Sudah ditekan. Jadi memang kalau ada kasus-kasus memang perlu penyelidikan dan di luar kuasa. Iya, ya mungkin faktor teknis ya beberapa hal, tapi juga non teknis juga ada. Karena yang namanya musibah kita nggak tahu. Yang namanya lagi terbang tiba-tiba burung masuk ke dalam engine pesawat kan bisa mengakibatkan fatalitas yang cukup tinggi. Baik Pak Agung, Pak Latif, terima kasih sudah berkenan hadir. Diskus kita cukup panjang. Ini juga menjawab keresahan masyarakat, terutama ya terkait dengan safety-nya maskapai di Indonesia. Ya, banyak yang bertanya, misalnya kok pakai Lion seperti ini, pakai Garuda seperti ini ya. Nggak bisa membandingkan apple to apple antara Lion. Jadi kalau dibikin judul nanti podcast kita Garuda, PS Lion gitu ya, pilih mana gitu ya. Ya segmennya beda-beda memang. Iya, segmennya beda-beda. Gak bisa mengatakan mau cari yang full service ya Garuda. Mau yang pengen cepet yang penting murah cepet tapi tetap aman ya Lion kan gitu ya. Ya kita bersyukurlah karena memang kan penerbangan itu bukan lagi sebuah sebuah hal yang mustahil bagi masyarakat Pak ya. Dulu naik pesawat itu seperti melihat aja gitu ya. Kapan saya bisa naik, sekarang siapapun kapanpun bisa dengan mudah. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Latif sudah berkenan hadir dan ini menjawab semua pertanyaan publik tadi. Sehingga nanti kita semua berharap agar ke depan kondisi penerbangan kita semakin membaik, pandemi terus melandai dan kita akan menghadapi titik balik ketika penerbangan terutama bisnis pariwisata kita juga kembali seperti semula seperti masa saat sebelum pandemi. Dan ada pendapat ahli yang mengatakan ini hati-hati nih, kalau ternyata memang situasinya sudah mulai membaik dan benar-benar kita kembali ke kondisi normal, ini ada semacam ledakan kegilaan dalam tanda petik ya. Artinya betul. Kegilaan karena masyarakat sudah patik. Ya, sangat sedih sekali. Dan semoga nanti itu tidak akan menimbulkan kembali kasus Covid. Baik, kita akan ketemu kembali dalam program podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.